Oh iya, maksudnya ini memang saya pilih judul ini supaya agak lagi sedikit seram aja sebenarnya. Tetapi ini real karena semua yang saya tulis di buku ini adalah memang real, true story gitu. Dan saya sudah izin dengan orangnya. Fafa itu adalah seorang anak yang kalau saya pikir itu usia psikologisnya lebih maju dari usia biologisnya. Maksud saya itu dia lebih matang gitu, lebih matang dari usia biologisnya gitu. Jadi kalau kalau misalnya saya bertemu dengan dia, kalau saya diskusi dengan dia itu, saya nggak membayangkan, Fafa ini 12 tahun, 12 tahun. Jadi kalau saya tanya, Fa, gimana menurut kamu tentang apa, tentang negara misalnya gitu. Fafa itu bisa menjelaskan seperti anak lebih usia psikologis itu umur 16 tahun, umur 20 tahun gitu. Eh, tapi gitu, awalnya saya mengira bahwa Fafa ini tumbuh dari sebuah keluarga yang safe and secure, yang aman dan nyaman gitu. Saya berpikir bahwa pastilah dia mendapatkan seorang ayah yang luar biasa sehingga kalau dia bicara itu dia penuh dengan wise gitu. Kalau dia punya seorang ibu yang penuh dengan kehangatan. Karena Fafa kalau ngomong sama saya itu adalah dia selalu ngelihat sama saya gitu. Terus gimana? Om Irwan udah ngerti belum? Tapi ternyata Fafa enggak. Fafa itu dari ayah dengan ibu yang kalau Fafa mengistilahkannya setiap hari itu berantem. Nah, kalau Fafa bilang itu bertempur gitu ya, bertempur. Jadi bahkan kalau Fafa bilang tuh mungkin nih Irwan pertempuran ini sejak dari dulu, dari awal-awal dulu gitu. Jadi kalau ada aja yang nggak cocok sama ibu melihat ayah gitu. Ayah juga begitu, ada aja yang nggak cocok. Mau pagi berantem, mau siang, mau malam berantem gitu. Dan Fafa itu tumbuh di antara dua ini, gitu. Di antara dua ini gitu. Dan Fafa yang paling dia suka melakukan itu udah ketika ada berantem gitu, cekcok gitu. Fafa itu kemudian pergi ke satu tempat dan tempat itu dia harus bikin gelap. Misalnya gini, kalau berantem di rumah gitu, Fafa langsung ke kamarnya, kemudian dia kunci kamarnya, dia tutup jendela seluruhnya, dia matiin lampu. Dan dia enak, merasa tenang, merasa nyaman di dalam gelap itu. Atau kalau dia nggak ada, misalnya dia nggak mau ke kamarnya, dia bercari keluar ke tempat yang memang gelap, di bawah, di dalam semak atau apa gitu. Jadi suatu hari ada temannya gitu, temannya datang, Fa, gitu, kamu ngapain di dalam itu, ngapain gitu. Dan Fafa itu di dalam itu bukan dalam keadaan yang tegang gitu, dalam keadaan sangat nyaman gitu. Dialognya begini, kata Fafa, aku merasa tenang di dalam gelap gitu. Terus kata temannya, Omni namanya teman itu, kalau aku tenang kamu merasanya apa gitu? Aku merasa menang gitu. Oh, sebenarnya apa sih yang terjadi, kata Omni ke Fafa itu gitu. Ya kata Fafa, mungkin ini terjadi juga di ibu dan ayahmu gitu. Lihat ya jawaban Fafa ya, pertanyaan apa sih yang terjadi, jawabannya dewasa banget dan mungkin terjadi ke ayah ibu. Dia nggak langsung nyalahin ayah ibunya gitu. Nah, kemudian kata Fafa, aku ditakdirkan antara ayah dengan ibuku itu hampir setiap hari nggak ada yang cocok, berantem terus sehingga aku istilahkan dengan bertempur. Nah, kalau keduanya bertempur, aku nyari tempat yang gelap, aku mencari tempat yang tenang, tempat di mana aku merasa tenang, merasa nyaman dan aku menang di situ. Kata si Omni, kamu nggak boleh begitu, Fa. Kamu harusnya ngomong sama papamu, ngomong sama mamamu. Apa kata Fafa jawabannya? Enggak, aku menganut prinsipnya Gandhi. Kata si Omni, Gandhi itu siapa? Emang teman sekolah kita? Kata Fafa, enggak. Gandhi itu, aku baca di sejarah, kata Fafa, Gandhi itu adalah seorang yang dia melawan itu dengan mengalah untuk tidak terkalahkan. Kata Fafa itu. Nah, abang bayangin ya, misalnya anak-anak seumur 12 tahun itu sudah punya wawasan yang begitu luas, cara berpikir yang begitu luas. Satu kata Fafa adalah, jadi begini loh Omni, kalau nanti bapak ibumu berkelahi, berantem, bertempur gitu, kamu kalau ingin merasa menang, udah kamu ngalah aja gitu. Ngalah itu ya, kalau aku ngalah tuh aku pergi ke tempat yang sepi, ke tempat yang gelap, kemudian aku diam di situ gitu. Nah kemudian kata Omni, tapi aku nggak setuju, Fa. Kamu harus ngomong, kamu harus latihan, kamu nggak boleh seperti itu. Dan mamamu nggak tahu kan kalau kamu nggak suka, papamu kan nggak tahu kalau kamu nggak suka. Kata Fafa, iya mungkin suatu saat, tapi bukan untuk saat ini. Gitu. Aku sedang merasa menikmati bahwa kalau aku nanti ngomong sama mama, sama papa, nanti
mama dan papa nggak akan dengar apa yang aku bicarakan gitu. Bang, saya dengan cerita ini bang, cerita Fafa ini, saya merasa bahwa ada antara suami dan istri, kalau ini di fathering ya, abang ya, ada masa di 5 tahun awal pernikahan itu yang antara dua orang ini belum terselesaikan bang. Gitu. Jadi misalnya si ayah itu dia membawa, kalau saya menyebutnya hutang pengasuhan gitu loh bang. Si ayah ini ada hal yang kosong di waktu-waktu dia di umur 15 tahunnya dia gitu. Misalnya dia muncul sebagai seorang ayah yang nggak bisa memutuskan gitu loh bang, misalnya nggak berani, nggak punya nyali gitu bang mengatakan iya ini kita ambil, dia nggak punya itu bang gitu. Atau mungkin dia nggak bisa memberikan apresiasi, dia nggak bisa memuji, nggak bisa menghargai orang, sementara istrinya butuh penghargaan, butuh pujian gitu loh. Dia, si istrinya buat gorengan yang enak, sayur asam yang enak, sementara dia nggak bisa ngomong gitu loh. Sebenarnya bukan dia nggak bisa ngomong, tapi gimana dia mau ngomong karena dia nggak punya gitu loh bang. Ketika masih kecil dulu gitu loh bang gitu. Nah ini nggak terselesaikan, bukan nggak terselesaikan, mungkin dia nggak tersampaikan ke istrinya. Istrinya nggak tahu gitu, sehingga apa yang terjadi, si istrinya merasa bahwa kamu absent gitu, kamu absent father sebenarnya gitu. Sebenarnya kan si ayahnya merasa bahwa enggak, aku tuh mau sebenarnya, aku mau bertindak tegas, bersikap tegas, tapi karena nggak punya gitu. Nah di fathering itu yang paling menarik itu ini bang. Jadi 5 tahun awal pernikahan itu kalau dalam konsep Islam tuh una libasul lakum antum libasul lahunna gitu. Jadi kita cerita nih sama istri gitu. Yang harus memulai itu harusnya pihak laki-laki. Nah, dia 5 tahun awal lah, 5 tahun awal. Kita namain dengan puzzling gitu. Kita cerita, aku itu lahir besar tumbuh dari keluarga yang gini ya gitu. Kamu jangan marah kalau aku susah untuk memberikan pujian, bukan penghargaan. Itu yang harus mulai. Dan kalau istrinya bilang, oke bang gitu, abang nggak usah takut, Allah mentakdirkan aku penutup aibmu, kan aku pakaianmu gitu. Nah demikian juga kalau si istri bilang, bang aku juga tumbuh dari keluarga yang seperti ini gitu. Gini bang Fala, kenapa kita harus bicara ini? Kan jangan ada lagi Fafa. Jangan ada lagi Fafa. Bisa jadi kalau Fafa yang ini dia bang pergi bang, dia pergi ke satu tempat gitu, dia nggak ngerusak, dia pergi ke satu tempat, dia ke kamarnya, dia diam, dia merasa enjoy di situ gitu. Tapi bisa jadi ada anak yang nggak kuat gitu loh bang. Fafa model lain gitu loh bang, yang dia ngerusak. Kalau ngerusak orang lain mungkin kita bisa selesaikan bang, tapi yang paling berat itu dia ngerusak dirinya gitu. Dia ngerusak dirinya apa dengan obat-obatan atau dengan apanya gitu. Kenapa ini persoalannya? Karena memang dia ada di tengah dua orang yang selalu bertempur gitu loh bang. Bertempur itu kenapa? Karena ini meminta kepada yang ini, sementara ini bukannya dia nggak mau ngasih, tapi dia bilang please aku nggak punya gitu loh. Di waktu kecil aku nggak punya gitu. Yang itu bilang bang aku bikinin goreng-gorengan buat kamu, boy makasih kata si ini. Aku mau deh ngomong makasih, tapi boleh nggak latih aku untuk ngasih makasih karena aku nggak punya gitu loh. Nah ini yang dilakukan gitu. Banyak anak-anak yang seperti itu, banyak banget. Sepanjang saya bergerak di fathering, saya nemuin anak-anak yang ada dia berada di dua pertempuran. Dan itu bisa pagi, dan itu bisa siang, bisa malam, bisa jadi ketika Fafa lagi tidur gitu. Hanya salah-salah aja bang, misalnya apa? Bantal bapak ibunya lagi tidur di kamarnya. Ini kejadian Fafa cerita nih. Bantal gulingnya jatuh gitu. Terus si ayahnya biarin aja, si ibunya bilang, ya kamu tuh nggak ada tanggung jawabnya ya gitu. Hanya persoalan bantal guling ini gitu. Oh terus kemudian tiba-tiba suara keras dari kamar gitu, dan biasa Fafa kemudian dia nggak bisa tidur dari kamarnya, kemudian mencari tempat yang gelap. Tempat gelap apa? Dia matiin lampu gitu, dia matiin lampu atau dia pergi ke kamar mandi atau pergi kemana gitu. Kalau itulah tentang Fafa. Nah, saya memang ambilkan kisah-kisah ini satu-satu itu tentang kejadian-kejadian anak-anak dengan ayahnya, dan Fafa ini adalah
mewakili antara dua orang, ayah ibu yang tadi saya ceritakan yang belum selesai itu. Nah, mungkin Bang Fala nanya apa yang harus kita lakukan, gitu. Ini dari segi fathering ya, Bang ya. Dari fathering, kalau saya berpikir pertama adalah supaya nggak terjadi fafa. Ada lagi fafa berikutnya. Menurut saya, kalau sudah lewat 5 tahun pernikahan, nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Saya udah lewat nih pernikahan, udah umur 10 tahun pernikahan, nggak ada kata terlambat. Tetaplah kita puzzling. Selalulah si bapak ini mengatakan bahwa hunna libasulakum antum libasulahunna. Aku minta maaf ya dek, gitu. Kamu selama pernikahan ini kamu sudah bersabar, bersyukur, bersabar, banyak bersabarnya gitu. Nah sekarang boleh nggak bantu aku untuk menyelesaikan hutang-hutangku? Dan tanya kepada pasangan, kamu ngerasa apa aja yang ketika kamu bertemu dengan aku, sama kita berumah tangga, apa yang kamu rasain? Kalau kamu melihat aku itu, kamu langsung tarik nafas gitu loh. Gitu. Misalnya, si istrinya bilang, Bang, abang tuh orangnya nggak suka fight, sukanya flight gitu. Nggak suka ngadapin masalah, apa-apa tunda gitu. Nah, menghindar gitu. Nah, selesai ini tuh. Yang kedua, tipsnya itu, dan kedua, bayar hutang itu. Bagaimana cara membayar hutangnya adalah lakuin. Kalau misalnya si istri melihat suaminya misalnya nggak bertanggung jawab atau apa, istrinya bilang, maaf ya bang, aku tungguin ya, abang selesai dulu ya, gitu. Itu namanya membayar hutang. Ditungguin gitu. Dan ini harus dilakukan bersama. Dan yang ketiga adalah jangan ada suami istri yang merasa bahwa yang punya hutang itu cuma pasangannya doang. Keduanya punya hutang, dua-duanya punya hutang, gitu. Nah, kenapa kita harus dipertemukan Allah? Nah, yang tadi itu, bahwa kita berdua ini Allah mentakdirkan satu ini yang akan membayar ini, menemani membayar hutang yang satu ini. Yang satu ini membayar hutang yang ini gitu. Nah, apakah membayar hutang itu akan bisa total gitu, bisa selesai nggak hutang itu? Itu nggak urusan kita. Urusan kita itu jangan pikirkan persoalan hasilnya, berhasil nggak. Sebagai seorang istri bilang, nih berhasil nggak? Suami saya terbayar hutangnya, nggak usah, suami juga nggak usah pikirkan hasil, karena intinya membayar hutang itu konsepnya bang adalah do the best, let Allah finish it. Jadi kita ikhtiar aja sebagai seorang istri yang harus membayar hutang penghasilan suami, menemani membayar hutang penghasilan suami, ikhtiar tambah tahajud, benar-benar gitu memohon betul sama Allah, ya Allah ini perjalanan rumah tangga maunya sampai selesai ya, sampai nanti bertemu di surga Aden, ya Allah bantu, gitu loh. Ikhtiar tuh. Suami juga kalau membantu, ikhtiar terus. Nggak usah dipikirin kapan berhasilnya. Nggak berubah gitu, nggak usah. Do the best, let Allah finish it gitu. Nah, menurut saya, kenapa ini? Karena memang fafa. Jangan ada fafa lagi. Jangan ada fafa yang di antara dua orang yang sebenarnya fafanya nggak ada salahnya. Gitu. Dua orang ini yang belum menyelesaikan persoalan.